Just flying somehow, gotta regain control. City lights are shining in the night they call. Langkah Indonesia di Round 3 memang sudah makin. Semua sudah kembali kondusif dan masih dalam rencana awal untuk menuju Piala Dunia. Meski begitu, tantangan masih akan terus menerpa di sisa 4 laga terakhir yang akan berlangsung pada tahun depan. Untuk itu, Erick Thohir akan terus melakukan gebrakan-gebrakan baru seperti mendatangkan pemain keturunan terutama untuk lini serang. Dan kabar dari Kemenpora yang sering mengurus pemain keturunan, kini banyak yang menawarkan diri bergabung. Tapi kembali lagi, nggak semuanya bisa membela Garuda. Harus sesuai kebutuhan skuad dan juga secara garis keturunan harus jelas. Sementara itu, 7 nama baru yang tersebar lewat postingan Sekjen PSSI yang membuat gempar media-media, termasuk sepertinya sudah sampai ke media Bahrain. Jelas ini ancaman bagi Bahrain di leg kedua, apalagi mainnya di kandang Indonesia. Dan inilah rencana PSSI mendapatkan pemain berkualitas yang bisa bikin Bahrain auto tutup mata. Time to back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. Ya, kemarin kita memang sudah dapat wajah baru oleh Romani yang kini sedang dalam tahap pemrosesan PSSI dan ditargetkan saat bertandang ke Australia di matchday bulan Maret 2025 sudah selesai. Namun sebenarnya sambil menunggu matchday selanjutnya masih sekitar 4 bulanan, bukan tak mungkin akan ada nama yang menyusul. Apalagi, kemenangan atas Arab Saudi membuat Indonesia makin optimis menuju Piala Dunia 2026. Jelas, para pemain keturunan yang tadinya nggak mau membela Indonesia, kini sudah melirik-lirik untuk ikut dalam proyek ambisius Garuda. Apalagi Erick Thohir juga membuat proyek jangka panjang, yang mana para pemain ini tak hanya bisa untuk main di Piala Dunia 2026 saja, namun bisa juga untuk berjuang di Piala Dunia selanjutnya yang akan berlangsung 2030. Mengingat kebanyakan pemain keturunan itu cukup banyak yang masih muda, jadi memang masih sangat mungkin untuk beberapa tahun ke depan. Belum lagi, Indonesia juga pasti akan bermain di Piala Asia 2027, yang membuat jadi nilai tambahan, ya kan? Game we play, gonna seize the day. Berbagai ajang kelas dunia yang sudah di depan mata itu memang hasil perjuangan dari berbagai pihak. Gak hanya skuad asuhan Sintayong, tapi juga PSSI, Kemenpora hingga pemerintah seperti DPR dan Presiden yang ikut mendukung proses naturalisasi. Dan tak kalah penting, fans seperti kita juga sangat penting teman-teman. Namun, karena rintangan kedepannya makin besar, PSSI pun tahu jika tubuh Garuda masih perlu banyak ditambah karena masih banyak yang bolong alias masih lemah seperti di sisi penyerangan yang masih belum tajam. Nah, entah tak sengaja atau ngasih kode, Sekjen PSSI Yunus Nusi baru-baru ini mengunggah foto dengan Marcelino yang membuat netizen salfok. Karena ada lembaran yang bertuliskan nama-nama pemain naturalisasi dengan total 7 nomor. Memang masih belum jelas siapa saja yang sebenarnya ada di dalam kertas tersebut. Netizen yang mengamati banyak yang menyoroti nama-nama yang selama ini dirumorkan, macam Ciro Redwall hingga Mauro Ziestra. Tapi itu semua nggak ada yang tahu teman-teman, soalnya blur banget coy. Time to back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. Selain membahas soal yang sudah ke-spill sama Lord Yunus tadi, kita juga bakalan membahas perkataan Hamdan Hamadan, penasihat Kemenpora yang juga sering melakukan data-data kepada pemain keturunan. Saat podcast terbarunya bersama Vivago, menariknya Pak Hamdan mengaku sekarang banyak pemain keturunan yang menawarkan diri untuk dinaturalisasi. Padahal sebelumnya, PSSI lah yang selalu mencari-cari pemain keturunan. Bahkan harus membujuknya secara langsung seperti Sintayong dan Indra Syafri yang pernah terbang ke Eropa langsung. Selain itu, Hamdan juga mengaku jika Kemenpora sudah banyak data diaspora berdarah Indonesia yang jika dibutuhkan tinggal dilanjutkan prosesnya. Adapun terkait sepak bola, tadi kan penyerang, ya tentu kami melakukan pendataan. Kalau secara umum, memang banyak
kami temukan pemain berposisi back, betul. Namun kita juga menemukan ada 30 berposisi striker, ada 40-an berposisi winger gitu. Jadi memang cukup banyak dan data ini akan terus bertambah. Pemain keturunan kini harus dipilah. Karena banyaknya pemain keturunan yang pastinya bisa digunakan untuk timnas di berbagai kelompok umur, pastinya udah nggak bisa sembarangan untuk dinaturalisasi. Terutama untuk pemain timnas senior. Perjuangan Indonesia sejauh ini sudah banyak mengorbankan pemain. Jika asal-asalan mengambil pemain, nantinya banyak pemain baru lagi yang bisa memudarkan chemistry. Apalagi jika ada yang masuk, pastinya ada pemain yang kini sedang berada di skuad Garuda bisa terbuang. Dalam 2 bulan saja kemarin nambah 3 wajah baru, Masilgers, Eliano, dan Kevin Dix. Dan itu membuat banyak pemain lain tercoret. Bahkan Eliano sendiri sempat dicoret kan? Jadi memang untuk menambah pemain ke skuad asuhan Sintayong sekarang sudah tak bisa sembarangan lagi. Kalau bisa sih pemain yang punya kualitas dan posisinya sebagai penyerang, atau paling tidak gelandang. Soalnya kalau mau menambah back udah banyak dan secara kualitas juga levelnya bagus. Seperti Masilgers, Bang Jai, hingga Kevin Dix yang pernah main di Liga Champions. Kalau mau nambah back kualitasnya harus benar-benar di atas mereka. Apalagi PSSI dan Sintayong udah bisa memilih kan, karena tadi banyak pemain yang menawarkan diri. Dan semoga aja ya teman-teman, posisi penyerang yang diharapkan menyusul oleh Romani. Tapi kira-kira siapa selain Mauro Zilstra dan Miliano Jonathan? Ada nama lain kah cuy? Gonna seize the day. Bahrain menyoroti Indonesia, takut sampai mau tutup mata kah? Berita mengenai pemain keturunan Indonesia yang terus bertambah ini memang sangat cepat tersebar ke media-media Asia, termasuk sepertinya masuk ke Bahrain. Negara yang kini jadi musuh bebuyutan timnas Indonesia ini nampaknya khawatir saat leg kedua, karena harus bertandang ke Indonesia. Kemarin saja PSSI sudah memberikan ancaman ke Bahrain. Lewat Erick Thohir, PSSI akan mengirim surat undangan ke AFC dan FIFA untuk secara langsung menyaksikan laga Indonesia versus Bahrain. Yang mana Bahrain mau nggak mau harus datang ke Jakarta. Atau jika tidak, ya 3 poin untuk Indonesia. Dan saya meminta FIFA dan AFC untuk melihat negara kita aman. Negara kita bukan negara terbelakang. Bagaimana kita kasih lihat kemarin pertandingan lawan Saudi, lawan Jepang, supporter mereka aman. Karena supporter Indonesia ini supporter yang hebat. Melihat berbagai gebrakan PSSI yang terus berlanjut, nampaknya sangat membuat Bahrain ketakutan. Sudah tak bisa berkutik lagi. Dan salah satu media di kawasan Arab bernama Alain.com menyindir timnas Indonesia yang menggunakan banyak pemain keturunan, bahkan mereka menulis judul begini: Timnas Indonesia, macan Asia baru buatan Belanda. Jelas ini mah mau memuji, padahal sebenarnya menyindir program naturalisasi. Padahal kita mah sesuai aturan FIFA coy, gak seperti mereka yang membayar wasit. Ups. In this game we play, gonna seize the day. Ya, itulah berbagai gambaran pemain keturunan baru yang sedikit demi sedikit di-spill oleh PSSI dan juga pihak-pihak terkait. Semoga sih segera menyusul ya buat kejutan untuk Bahrain, dan kami bakal menyambut kalian baik-baik kok. Baik-baik pas pertandingan doang tapi hehehe. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Past mistakes are fading, the past we create. Change is never waiting, don't you hesitate. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.